Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Dewan juri yang terhormat, teman-teman peserta lomba MAPSI yang saya cintai, dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankanlah saya pada kesempatan kali ini untuk belajar berkhitobah atau menjadi dai junior, dengan harapan semoga dengan khitobah yang saya sampaikan ini bisa membawa kebaikan untuk para pendengar sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan berdakwah, berkhitobah dengan membawakan tema memetik pelajaran dari pandemi COVID-19. Virus COVID-19 telah menyebar luas hampir ke seluruh dunia, hingga Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan sebagai pandemi. Dari berbagai media massa, virus corona menjadi ancaman serius bagi warga dunia, hingga dampak yang ditimbulkan sampai pada dampak sosial, ekonomis, hingga psikologis. Dampak sosial nampak ketika banyak para pekerja yang dirumahkan, dan lebih tragisnya sampai di PHK. Dampak ekonomis bisa kita lihat dari banyaknya pedagang pinggir jalan yang omsetnya menurun akibat PPKM. Dan dampak psikologis bisa kita rasakan sama teman-teman kita yang mengalami kejenuhan akibat pembelajaran daring. Dewan juri yang terhormat dan hadirin rahimakumullah, hidup memang tidak mudah, tetapi hidup bisa menjadi guru terbaik untuk kita menjadi lebih dewasa. Hidup memberi kita masalah, tetapi pasti ada pelajaran yang bisa kita petik dari setiap peristiwa. Lantas, pelajaran apakah yang bisa kita dapatkan dari pandemi COVID-19 ini? Berikut akan saya sampaikan berdasarkan pengalaman pribadi yang saya alami. Yang pertama, belajar arti kesabaran. Pandemi COVID-19 memberikan kita pelajaran terbaik, yaitu belajar dari arti kesabaran. Kesabaran kita telah diuji. Sebagai contoh, saat kita mengikuti pembelajaran daring, lalu kuota atau baterai kita habis. Lalu di situ juga mood kita ikut terpengaruhi. Mengatasi hal tersebut, kita perlu mengingat kembali hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Tabrani di dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis, yang berbunyi, malam yardo biqodoin wala yausbir ala balai falyal tamis robban siwai, yang artinya, siapa yang tidak rela dengan ketentuanku dan siapa saja yang tidak sabar atas bencanaku, maka carilah Tuhan selain aku. Oleh karena itu, kita harus bersabar atas pandemi yang kita rasakan sekarang ini, karena semua ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rumah merupakan pembentuk karakter terbaik. Jauh sebelum pandemi COVID-19, kita hanya memaknai rumah sebagai tempat singgah biasa. Tetapi setelah datangnya pandemi COVID-19, kita sadar bahwa banyak kegiatan dan hal produktif yang bisa kita lakukan di dalam rumah. Dan kita juga sadar bahwa penentu kesuksesan kita bukan hanya dari peranan seorang guru, tetapi juga peranan orang tua yang rela berkolaborasi dengan kita untuk memahami pelajaran dan materi yang ada di sekolah. Mari kita renungkan surat At-Tahrim ayat 6 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah.
yang artinya, wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dewan juri yang terhormat dan hadirin rahimakumullah, di setiap kekecewaan karena pandemi, ada rasa kita untuk tidak berkecil hati. Di setiap air mata, ada kekuatan untuk bisa menghapusnya. Di setiap kenangan, ada kesabaran untuk kita menahan rasa. Dan di setiap kesedihan, banyak pelajaran yang tidak diajarkan oleh kurikulum sekolah. Bahkan, guru sendiri tidak banyak mengajarkan tentang arti kehidupan, melainkan kehidupan itu sendiri. Dari sabar sampai ikhlasnya, pada akhirnya kita sendiri yang akan mempelajari hal tersebut, cepat atau lambat. Dewan juri yang terhormat dan hadirin rahimakumullah, ada dua hal yang bisa kita pelajari menurut pengalaman pribadi saya, yang kita bisa pelajari dari pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah belajar dari arti kesabaran, dan yang kedua, rumah merupakan tempat membentuk karakter terbaik. Demikian khotbah yang saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.